Nah, sekarang kita masuk ke steamnya atau boilernya ya. Boiler dari pembangkit tenaga listrik. Walaupun nanti tidak semua kepakai ya. Nanti akan kita bahas di sini macam-macam daripada steam generatornya, pembangkit uapnya ya. Pembangkit uap itu adalah boiler ya. Ini dia. Jadi setelah batu baranya diolah, kemudian tungkunya ya, memasukkan bahan bakarnya ke tungku, setelah menghasilkan panas, maka panas tersebut akan memanaskan boiler ya. Boiler itu seperti ketel uap ya. Jadi kalau kita panaskan, lama-lama dia akan menghasilkan uap yang mempunyai tekanan. Dan tekanan tersebut nanti baru kita akan masukkan ke turbin uap yang dikoppel atau dihubungkan dengan generator ya. Nah, ini boiler adalah suatu alat untuk menghasilkan uap dengan cara memanaskan ya. Nah, memanaskannya itu bahan bakarnya macam-macam yang disebut pembangkit tenaga uap itu dulu ya. Karena nanti dari uap itu ada macam-macam nanti ya. Ada yang pembangkit PLTU, tenaga uap, ada yang nanti dari bahan bakarnya dari panas bumi menjadi panas bumi, dari nuklir dia hasilnya nanti PLTN gitu ya. Nah, ini dia yang benar-benar dari uap dan dari bahan bakar. Jadi ada tiga nanti ya, yang dari uap itu. Tapi masing-masing disebut beda-beda. Nah, ini yang uap ini yang dari batu bara atau dari gas atau minyak yang memanaskan boiler ya. Jadi di mana dapatnya dari energi panas yang dilepaskan oleh pembakaran bahan bakar yang ditransfer ke air. Jadi panasnya membakar boiler, boiler menjadi panas, air akan memanas dan akan menghasilkan uap. Nah, uap akan dikonversi ya pada suhu atau tekanan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan daripada namanya turbin nanti. Walaupun nanti dalam kenyataannya sebenarnya kita membutuhkan turbin kecepatannya tertentu, tetapi dia menghasilkan kecepatan yang tinggi. Nah, kenapa? Karena tekanan uapnya sangat tinggi ya. Nanti akan diturunkan ya, bukan dengan pengereman dengan apa gear ya, tapi dengan pengereman langsung dari uapnya nanti. Karena putaran daripada generator adalah sudah ditetapkan ya, karena frekuensi listrik itu adalah 50 sampai 60 Hz. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang dari situ ya. 50 60 Hz. Sehingga nanti sedangkan putaran generator untuk menghasilkan frekuensi 50-60 Hz itu sekitar 1750 sampai 1500 untuk apa namanya 4 kutub ya, sampai 3500 atau 3600 untuk 4 kutub. Nah, tergantung dari kutubnya. Nanti akan kalian belajar mesin-mesin listrik nanti apa itu disebut kutub daripada generator. Nah, karena generator yang bergerak itu dia terdiri dari dua nanti ya. Ada yang namanya rotor, ada stator. Mirip dengan motor ya. Nah, kutubnya itu menentukan nanti berapa putaran yang menghasilkan frekuensi 50 atau 60 Hz. Dari uap tersebut, salah satunya ya, ini adalah untuk pembangkit listrik nanti ya. Jadi juga yang ini untuk memproduksi kerja mekanik ya, itu dia. Seperti untuk gerakan yang diperlukan ya, mesin uap atau turbin uap. Walaupun sekarang mesin uap tidak dipergunakan lagi ya, tapi turbin masih. Cuman bahan bakarnya dari apa namanya gas itu biasanya kapal-kapal besar ya. Dia masih pakai turbin uap, tidak mungkin pakai diesel ya. Tapi sedangkan mesin uap itu zaman dulu awalnya ya menggerakkan kereta, mobil pun ya dulu kapal ya. Nah, tapi dia benar pembakaran langsung. Kemudian untuk pemanasan yang diambil adalah panasnya bukan mekaniknya ya. Panasnya biasanya biasanya untuk pengering ya. Seperti bangunan perumahan atau nanti di daerah-daerah subtropis untuk musim dingin. Dan di industri untuk pengeringan. Untuk panasnya itu untuk bisa juga untuk seperti kalau pabrik mie itu untuk boiler juga ya apa namanya perebusan. Kemudian proses di dalam industri seperti pabrik gula untuk pengeringan juga kimia dan tekstil ya.
Nah, yang di kita nanti adalah mekanik ya. Mekaniknya putarannya akan menggerakkan turbin. Nah, itu yang kita bahas di sini. Yang dua di bawah tidak kita bahas ya. Di mana apa boiler tadi? Nah, boiler tersebut adalah bendera tertutup ya, kayak kettle. Nah, uapnya akan disalurkan, kemudian dipanaskan lagi. Kemarin kita bahas itu ya. Kenapa? Untuk meningkatkan tekanan yang diinginkan. Kemudian juga untuk mengurangi kadar air yang masih mengalir dari turbin uap. Jadi dari boiler itu masih ada unsur-unsur apa namanya unsur-unsur air sehingga kita harus tutup harus panaskan lagi. Nanti dia menjadi preheater dia ya. Nah, karena ini sangat panas, nah di sini K3-nya berlaku gitu ya. Panas ini ya. Di keamanan ya. Karena dia akan beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan gitu ya. Kecuali nanti ada pada saat maintenance. Makanya dia di dalam satu pabrik atau satu pembangkit itu tidak satu boilernya ya. Harus beberapa karena tidak mungkin boiler itu kita matikan, mati total ya. Atau tidak. Jadi dia selalu punya cadangan. Nah, pada saat boiler tertentu dalam perbaikan atau dalam keadaan rusak, maka boiler yang lain akan siap menggantikan. Karena dia harus bekerja terus-menerus. Karena listrik juga bekerja terus-menerus. Ini adalah di Indonesia atau hampir di seluruh dunia ya. Di seluruh dunia itu ini adalah salah satu pembangkit terbesar ya di seluruh dunia. Nah, kecuali di beberapa negara ada dia bukan PLTU yang terbesar seperti di Prancis. Dia adalah nuklirnya yang terbesar ya. Kalau hampir semua negara itu adalah itu karena ini yang paling murah ya dibandingkan dengan air. Selain air gitu ya. Air, kalau air dia memerlukan tempat tertentu, mempunyai sumber air yang besar, sangat besar ya, seperti aliran sungai, danau dan sebagainya. Danau tentu ya ada pasokan air terus menerus ya. Kemudian mempunyai perbedaan ketinggian satu lagi. Jadi banyak syarat untuk air. Sedangkan untuk PLTU itu hampir semua tempat bisa, tentu punya cadangan air yang cukup besar ya karena untuk pendingin nanti ya, bukan untuk boilernya ya. Kemudian juga apa untuk aksesnya itu mudah diakses karena dia berdekatan dengan tungku gitu ya. Jadi tungku itu harus mengeluarkan abunya tadi kalau menggunakan batu bara ya. Kalau apa gas atau minyak atau tidak. Tentu kapasitasnya berapa uap kubik uap yang dibutuhkan per satuan waktu itu berhubungan dengan besarnya turbin dan besarnya generator atau berapa dalam satu eh, generator itu listrik yang mau dihasilkan. Jadi dari generator dulu ya, generator sekian berarti turbinnya ukuran sekian, lebih besar ya, karena dia pasti ada rugi-ruginya. Kemudian berarti pasokan uap untuk memutar turbin itu berapa? Ini harus kapasitasnya tidak boleh dia terlalu besar dibandingkan kebutuhan, akan boros kita nanti karena itu boros bahan bakarnya kan. Tidak boleh terlalu kecil daripada kapasitas turbin karena nanti dia turbinnya bekerjanya tidak maksimal sehingga nanti daya yang dihasilkan akan kecil gitu ya daripada semestinya. Jadi harus mendekati kebutuhan sesungguhnya. Harus berlebih sebenarnya ya. Karena ingat lagi pembakaran bahan bakar padat ini dia kestabilannya tidak sama dengan uap atau gas. Bisa dia bagus ya, kemudian dia bisa turun sehingga tidak bisa kita mengurangi dengan cepat bahan bakar padat ini. Jadi makanya yang dikurangi nanti adalah kelebihan pasokan uapnya. Sebenarnya kita rugi kan, tetapi itu harus lebih apa lebih aman. Kalau tidak energi listriknya yang turun. Jadi kalau berlebih dia dibuang, bukan bahan bakar yang dikurangi supaya apa uapnya pasokannya turun ya tidak. Karena dia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan gas. Gas langsung bukan gas sebagai bahan bakar uap ya. Kalau uap itu bahan bakar dari apa saja. Kalau sudah turun dia naiknya itu memerlukan waktu. Nah, makanya PLTU itu adalah pembangkit beban dasar ya. Sehingga dia bukan berubah setiap waktu. Perubahannya itu memerlukan waktu. Berbeda dengan diesel atau nanti dengan apa namanya gas, turbin gas ya, atau nanti dengan PLTA sekalipun. Jika pasokan air cukup gitu ya. Kemudian tentu efisiensinya, nah itu nanti kita lihat jenis-jenis dari turbin. Jadi supaya apa? Tidak rugi dari bahan bakar itu maksudnya ya. Dari bahan bakar itu hampir semuanya
bisa terserap. Walaupun nanti dari bahan bakar udah kita bahas kemarin ya. Jadi dia pasti akan hilang di tungku, hilang dari jadi abu, hilang jadi debu, hilang jadi asap gitu ya. Itu adalah sisa-sisa pembakaran. Kemudian juga terserap oleh tungku dan didinginkan oleh pendingin tungku ya. Kenapa? Karena orang bekerja dekat situ, tungku juga bagian luarnya ya harus lebih didinginkan. Nah, itu akan menurunkan efisiensi dari bahan bakar. Tentu akan menurunkan efisiensi dari boiler. Sehingga maka boilernya harus yang panasnya mudah terserap. Walaupun nanti harus ada maintenance ya, karena gimana pun pembaharan bakar-bakar itu, pembahan apa menggunakan bahan bakar padat itu akan banyak menghasilkan nanti namanya jelaga, abu yang akan membatasi konversi panas dari bahan bakar atau ke ke boilernya. Ini juga tidak boleh terlalu rumit ya, karena nanti untuk masalah pembiayaan itu tidak boleh juga terus sederhana ya. Sederhana nanti efisiensinya akan tidak baik. Padahal bahan bakar itu yang dibakar juga sama. Ini kehendak kita biaya awal rendah ya. Kalau kualitas bagus itu kan berlawanan ya. Efisiensinya tinggi, kapasitasnya besar, keamanannya tinggi, mudah tercapai, tapi biayanya murah kan nggak mungkin. Tapi dibandingkan dengan yang sejenis itu ya, berarti dia lebih murah, bukan paling murah ya. Ya kalau semuanya murah tidak akan mungkin efisiensi tinggi, tidak akan mungkin kapasitasnya besar, keamanannya tinggi, nggak mungkin ya. Itu kan semua menggunakan biaya. Bahan materialnya pasti akan berbeda ya, pasti kualitas berbeda. Tidak mungkin dapat lebih murah ya. Nah ini yang penting secara teknisnya tidak ada persambungan yang terkena api langsung. Karena nanti bisa bocor deh ya. Kemudian mampu start cepat ya, dan loading. Itu tidak bisa kita bandingkan dengan seperti loadingnya bahan bakar yang lain ya. Jadi ada makanya dia ini startupnya lebih lama. Makanya nanti untuk menambah air boiler tadi maka diambil bukan dari air dingin, tapi adalah air yang masih panas dari sisa kondensor, nah, ya. Pendinginan uap. Bukan air dingin ya, start awalnya air dingin. Kalau air dingin nanti akan turun suhunya. Suhu turun tentu pasokan gas akan berturun, daya turbin turun, otomatis daya generator akan turun, listrik akan turun. Nah, dia dipergunakan untuk beban dasar, jadi startupnya tidak bisa terlalu cepat. Sedangkan untuk diesel saja ya, kalau diesel kecil kan bisa, setelah dia nyala sebentar bisa kita listrik langsung dapat ya, dayanya bisa maksimal. Diesel yang besar lebih membutuhkan waktu lagi. Startnya saja dia mereka tidak bisa start langsung itu. Jadi dia pakai kompresor dulu, nanti kita lihat itunya ya diesel. Baru nanti setelah sekian 30%-an ya putaran daripada generator tersebut, baru nanti dia pakai di starter. Tidak bisa langsung dipakai, tapi jauh lebih cepat daripada uap. Kemudian kinerjanya diukur dari ya kapasitasnya ya, kapasitas besar yang menguapkan tadi disebut nanti dengan daya boiler ya, atau kekuatan boiler. Nah, definisikan berapa jumlah air yang menguap atau uap yang dihasilkan di kilogram per jamnya. Berapa kilo per jam yang dihasilkan uap tersebut. Konstan nanti ya terus menerus hampir sama. Nah, yang dihasilkan kilogram per kilogram bahan bakar yang dibakar. Nah, itu efisiensinya nanti. Jadi 1 kilogram bahan bakar berapa uap yang dihasilkan. Itu kapasitas nanti ya, kinerjanya. Makin tinggi dia semakin bagus. Nah, jenis boiler menurut aliran air. Jadi ada menurut beberapa ini ya yang berbeda ya. Ini pertama menurut aliran air dan gas panas. Ya, adalah tabung air dan tabung gas ya. Jadi yang disebut tabung air itu di dalamnya air, di luarnya dipanaskan. Sedangkan tabung api itu di dalam tabungnya api atau gas dari pembakaran, di luarnya air. Berarti dia di sini kan dua tabung yang berbeda ya. Di dalamnya ada tabung api, baru di luarnya tabung air. Tidak bisa murni tabung api saja, ya airnya di mana lengketnya gitu kan. Jadi ada tabung besar yang berisi air, di dalamnya dimasukin tabung api. Sedangkan kalau tabung air benar satu tabung, pemanasnya di luar tabung. Nah, itu perbedaannya. Menurut aliran airnya adalah alirnya mengalir dalam tabung atau api yang mengalir dalam tabung. Tapi api yang mengalir itu bukan api airnya di luar gitu ya. Di dalam tabung juga airnya ya. Tabung yang lebih besar. Nanti kita lihat bentuknya.
Kalau tabung boiler air tadi, air bersirkulasi melalui tabung dan hasil panasnya atau produk panasnya dari pembakaran akan melewati tabung ini. Jadi dia yang di dalam eh, tabung itu airnya, panasnya di luar ya, panasan. Nah, ini ada beberapa nanti. Ada yang emang kayak ketel tersebut, ada yang seperti nanti pipa-pipa kecil ya. Ada banyak jenis. Supaya nanti kalau semakin kecil pipanya semakin cepat panasnya. Dengan tungku yang sama ya. Kalau tabung api tadi, ya hasil panas pembakaran melewati tabung api yang dikelilingi oleh air. Tentu air yang mengelilingi tabung api itu tentu di dalam tempat juga ya, di dalam tempat yang tertutup juga karena kita mengambil uapnya. Jadi ada dua tabung, ada tabung lebih kecil, itu di situ adalah uap panas atau gas panas ya. Sedangkan di luarnya adalah air yang di dalam tabung juga. Boiler tabung api tadi memiliki awal yang rendah dan lebih kompak, lebih kecil ya ininya. Compact. Tapi lebih mudah terjadi ledakan. Karena dia api yang di situnya ya, di dalam tabungnya. Jadi kalau di dalam tabung itu ada panas yang tertinggi, kemungkinan ledakan mungkin terjadi. Kalau air kan tidak. Wah, bisa juga meledak nanti ya kalau nanti setelah dia menjadi uap, uapnya itu yang dihasilkan dengan yang dikeluarkan itu tidak seimbang. Makanya tekanan akan makin tinggi sehingga boiler bisa meledak. Nah, tetapi kalau ini kan tabung apinya yang mudah bandingkan ya dengan air. Itu lebih aman tabung air, tetapi masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda nanti untuk jenis boilernya. Jadi volume air yang besar dan sirkulasi yang buruk tidak dapat memenuhi dengan cepat untuk perubahan permintaan uap. Karena dia lebih kecil tabung api tadi ya. Tapi dengan cepat ini artinya tidak bisa dibandingkan dengan diesel atau apa namanya ya PLTA ya serta merta atau gas. Dia tetap memerlukan waktu. Untuk output yang sama ya. Jadi materialnya untuk bagian luar dari tabungnya boiler tabung api jauh lebih besar daripada boiler tabung air karena dia dua. Boiler tabung ada tabung yang besar, ada tabung yang kecil tempat api yang lewat. Nanti kita lihatkan contoh-contohnya nanti dari mana yang tabung api, mana yang tabung air. Sedangkan boiler tabung air memerlukan logam yang lebih sedikit ya karena dia hanya boiler yang besarnya saja ya di dalamnya tidak ada karena pemanasannya di luar daripada boilernya. Sedangkan tabung air api di dalam boilernya dia masuk tabung pipa-pipa kecil yang dimasukkan gas panas atau uap panas apa pembakaran api panas ya di dalamnya. Sedangkan tabung air tidak di dalamnya tetap air, di luarnya di boiler. Tapi biasanya ini adalah gabungan ya kebanyakannya ya. Karena kenapa? Sisa dari hasil pemanasan kalau kita buang langsung itu akan masih sangat tinggi dia ya. Makanya lebih baik kita masukkan lagi ke tabung sehingga dia bisa memanaskan air dengan dua kali dalam satu siklus. Jadi dibakar di bawahnya, sisa pembakarannya masih panas ya kan, uap apinya dimasukkan lagi dalam air sehingga pemanasan akan lebih cepat. Nah, boleh tabung air tadi lebih sedikit ya, lebih aman karena ledakan jarang terjadi dibandingkan dengan api. Ya. Kemudian tekanan lebih tinggi sehingga dapat diakses dengan respon yang cepat untuk mengubah permintaan uap. Pada saat dia masih aktif itu ya, jadi kalau dia diturunkan agak susah. Jadi kita memanaskan air kan membutuhkan waktu kan. Contohnya kamu di merebus air saja, udah mendidih gitu kan, berarti menghasilkan uap. Masukkan lagi air dingin, langsung dia turun. Untuk air dingin kita masukin itu waktunya mungkin 1 detik udah selesai ya. Tapi untuk supaya dia mendidih lagi membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi startnya itu lama. Tapi dibandingkan tabung api itu lebih cepat tabung air. Kemudian untuk ukuran tabungnya, tabung dan drum boiler tabung air lebih kecil ya dari boiler tabung api. Karena ukuran lebih kecil dan tekanannya lebih tinggi ya. Dapat dengan mudah penggunaannya. Sedangkan boiler tabung air memerlukan ruang lantai yang lebih rendah. Boiler tabung air lebih efisien. Nah, bisa juga nih tinggi nih ya. Kemudian itu dari apa namanya aliran airnya. Kemudian diklasifikasi sebagai boiler tabung lurus atau horizontal gitu ya. Terus horizontal berarti mendatar ya. Dia seperti drum, semifinal atau cross drum. Kemudian tabung band, dari tabung band atau seperti 2 drum atau 3 drum ya, tiga seperti drum 3 drum ya. Low head, 3 drum atau 4 drum.
Kemudian pembakaran siklon, yang pembakaran pakai semburan udara ya. Nah, kemudian keuntungan tabung air adalah tekanan tinggi ya, bisa sampai 140 kilogram per sentimeter square atau per meter kuadrat. Luas pemakan apa yang pemanasan besar karena dia boilernya yang langsung dibakar ya. Yang makin luas pemanasan terhadap tungku gitu ya, maka buat dihasilkan akan lebih cepat dengan bahan bakar yang sama gitu ya. Sehingga nanti permukaan pemanasan besar tadi dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah tabung. Nah, bisa tabung yang besar sendiri atau beberapa tabung. Sesuai tungku tadi ya, ukuran tungku, diameter daripada tungku. Karena gerakan air yang tinggi, ya di dalam taulah itu perpindahan panas menjadi besar sehingga menjadi efisiensi lebih besar. Nah, awalnya dari pembakaran tadi ya. Kemudian boiler tabung api diklasifikasikan tungku internal berbentuk horizontal berarti mendatar juga ya. Ini yang ada nanti. Kotak api pendek dan compact. Nah, sederhana lah ya. Nah, ini tungku internalnya kan. Kalau tungku eksternalnya berbentuk tabung horizontal, tungku pendek, lokomotif dan compact. Walaupun sekarang lokomotif tidak dipakai lagi ya. Bentuk vertikal berarti dia tegak ya. Boiler vertikal lurus, tabung vertikal, tabung horizontal atau kokran ya. Tabung vertikal, horizontal. Kemudian yang tabung apinya biayanya lebih rendah ya keuntungannya. Fluktuasi perimeter dua dapat dipilih dengan mudah, ukurannya compact atau lebih kecil ya. Karena menurut posisi tungku, pembakaran internal, kemudian pembakaran eksternal. Di boiler kalau internal, ruang perapian pembakarannya tertutup dalam kulit sel. Di dalam dia pembakarannya ya. Sedangkan kasus pembakaran eksternal, boiler dan tungku dan perapian pembakaran dipisah dari kulit boiler. Menurut posisinya tungkunya, vertikal, horizontal, dan miring. Pembakarannya ya. Menurut aplikasinya, yang stasioner ini yang kita bahas nanti. Stasioner. Tetap, walaupun nanti pembangkit tenaga listrik ada juga yang bergerak sekarang ya. Umpamanya pakai diesel ya. Uh, Ada yang pakai mobil, ada yang pakai kapal. Biasanya untuk mobile pekerjaan yang mobile ya. Ini yang diam, stasioner. Ini yang besar biasanya. Kemudian mobile bergerak seperti untuk kapal, perkapalan ya. Kemudian lokomotif. Lokomotif sekarang nggak ada lagi ya. Dia diesel sama listrik sekarang. Tidak menggunakan uap lagi, boros dibandingkan. Tapi kalau untuk pembangkit listrik itu lebih yang paling termasuk yang murah ya dibandingkan selain air tentunya ya. Menurut sirkulasi airnya, sirkulasi alami dan sirkulasi paksa. Kalau paksa nanti dipasti dengan pompa ya. Kalau alami perbedaan panas ya. Ingat mau air atau udara dia makin panas akan naik ke atas, makin dingin dia akan ke bawah. Nah ini yang sirkulasi alami itu nanti. Nah, itu berlaku nanti untuk pendingin daripada kalau diesel nanti ya. Nah, seperti radiator itu kan. Itu kan karena sirkulasi yang panas di atas, yang dingin akan turun. Nah, untuk mendinginnya apa? Jadi dinginkan dengan pompa atau dengan bahan pendingin lainnya supaya terjadi sirkulasi. Kalau paksa kan lebih mudah. Berarti kita gerakkan dengan peralatan. Kalau sirkulasi alami ya tidak, hanya diperlukan daerah yang lebih dingin daripada yang panas sehingga terjadi sirkulasi. Menurut tekanan uapnya, ya rendah ini tidak digunakan untuk pembangkit, dia menengah dan tinggi ya. Rendah itu biasanya digunakan untuk pemanas ya. Pemanasnya saya diambil. Panasnya yang diambil bukan tekanannya. Makanya dia tekanannya rendah. Nah ini jenis-jenis tadi. Ini salah satunya kokran ya. Ini kokran yang berbentuk silinder ya, bulat. Nah kita untuk lihatin dari ininya. Ininya dulu ya, nanti baru kita lihatin. Nanti kita lihatin juga apa namanya videonya nanti ya. Kita lihatin. Ini dia umumnya melalui sarang tabung api horizontal ya, umumnya diameter eksternal kecil ya, 6,2 cm, jumlahnya banyak gitu ya. Kemudian ada ini dipagari oleh apa batu bara tahan api gitu ya bagian. Kita lihat gambarnya. Nih. Dia berdiri ya, berdiri. Nah ini yang bagian luarnya tuh. Nah ini tungku.
Nah, ini sebenarnya kan gabungan ya. Itu dibawa panas kan di sini, panas. Kemudian uap panas daripada pembakaran tadi yang berupa gas, berupa asap gitu kan, akan mengalir lewat pipa-pipa kecil lagi yang masuk lagi ke dalam boilernya ya. Di bawah dipanasin ya. Itu nanti batu bara di sini turun jadi abu di sininya ya. Nah, di sini dia hasil ini kan ada hasil pembakaran nanti ya, berupa gas, uap dan sebagainya. Ini juga dialirkan kembali ke dalam boiler dengan ukuran yang kecil ya. Jadi panasnya double digunakan. Di bawah dipanasin, panasnya sisa pemanasan tadi masuk-masuk. Nah, kemudian dia di ini pintu pembakaran ya, pembakaran. Ini dia dinding dari atau selnya dari boiler. Nah, kemudian ini keran pembuang apa namanya eh, kotoran-kotoran nanti ya. Dan ini dibuka secara berkala pada saat ini terjadi pembakaran ya. Jadi air uap sehingga dia kalau air yang mendidih itu dari uap nanti dia kan bergelombang di sini ya, ngaduk dia. Nah, apa kotoran juga akan teraduk makanya dibuang. Kalau dia didinginkan dia kotoran turun. Kemudian sini nih fabrik uh, bata tahan api tadi untuk pengamanan ya. Nah, dalam satu sisi kita kan rugi sebenarnya tuh nah di sininya di dinding selnya nanti ada dingin ditunggu ya, ada pendingin ya. Ini apa tadi untuk uap tadi ya yang dari sisa pembakaran. Kemudian ini ketinggian air. Nah, ini level-levelnya ya. Jadi tidak boleh nanti airnya terlalu rendah atau terlalu tinggi. Kontrol sini. Kalau air berkurang, akhir ditambah lagi nih ya, air masuk. Ini berasal dari hasil air panas yang didinginkan di habis daripada itu ya apa namanya turbin. Jadi turbinnya setelah mutar turbin itu uapnya masih panas ya. Itu disebut dengan nanti uap yang apa namanya eh, bloody berdarah ya, sudah energinya berkurang tapi masih uap. Didinginkan dengan air dia akan jadi cair air panas. Ini masukkan ke sini nanti. Bukan air dingin, kalau air dingin akan menurunkan. Ini katupnya, itu cek. Ini apa utama, tempat uap utama ya. Ah, ini tekanannya, pengatur tekanan. Pengatur tekanan. Ini yang katup akan mengeluarkan uap menuju turbin. Ini turbin ya. Ini katup pengaman. Ini nanti namanya anti trapping ya untuk tidak terjadi gelombang apa udara yang masuk. Nah, nanti di sini katup ini nanti akan menyalurkan besar kecilnya daripada air ya. Kita selanjutnya sebentar ya. Nah, kemudian di sini ada ini katup air masuk di sini ya. Ini ada level ada di sini ada sebenarnya satu lagi nih yang di sini. Katup pembuangan kalau tekanannya terlalu tinggi. Nah, bukan apinya yang dikurangi tapi dia dibuang. Karena jika api yang pengapian yang dikurangi nanti waktu dia sudah normal dia akan cepat turun. Naiknya susah lagi. Makanya dibuang. Ada pembuangan di sini nanti. Nah, ini sisa pembakaran tadi ya yang kita bahas. Abu ya. Kemudian di sini akan ada asap dan debu nanti ya. Jadi sebelum dibuang ke udara di sini ya cindanya atau cerobong asapnya ini dibuat ketinggian ya. Maka disaring di sini kemarin kan abu, debu gitu ya penyaringan dengan paling ininya elektrostatis ya menggunakan repository listrik sehingga dia menarik tidak sampai keluar. Nah ini pembukaan untuk cerobong tadi. Kenapa? Pada saat suatu saat ada masalah terlalu pengapiannya bagus tetap bagus, cuman yang keluar di sini tersendat gitu ya. Ini harus dibuang di sini. Nah, kualitas warna daripada asap ini semakin gelap dia berarti pembakaran kita semakin jelek. Pembakaran jelek bukan bahan bakarnya saja ya, bisa bahan bakarnya, bisa tungkunya gitu ya, bisa ada pembuangan asapnya yang tersendat. Nah, itu dia. Nah, itu dia sebenarnya indikator alami ya dari hasil pembakaran. Nah,
Padahal di sini sudah jadi pakai bubuk kemarin gitu kan. Ini contoh salah satu boiler ya. Nah, kita tutup dulu, istirahat dulu ya. Setelah sholat maghrib kita lanjutkan. Kita sholat Baik, maghrib Pak. dulu ya. Baik, Pak. Ini video ininya ya. Kokron tadi. Boiler. Seperti ini kira-kira proses kerjanya ya. Now we shall see the working of the Cochrane boiler. Coal is fed into the grate Ini through tadi the fire bahan hole. bakar tadi tungku ya. Hasil memanaskan langsung ini berhubungan dengan boilernya ya. Jadi hasil panas uap gas sebelum dibuang ke udara, sisa pembakaran tadi dimasukkan lagi ke dalam pipa yang lebih kecil gitu ya, sehingga dia juga akan memanaskan, mempercepat pemanasan uap tersebut. Nah, ini yang tadi yang nggak ada di gambar PDF ya, ini safety valve pengaman ya. Jadi dia jika tekanan uap ini sudah lebih tinggi, kemudian katup yang menyalurkan ke boiler ke turbin sudah maksimal, sedangkan tekanan masih melebihi dari pressure gauge ini ya, sehingga ini harus dibuang supaya tidak melebihi tekanan yang diperbolehkan. Kalau tidak nanti ini bisa meledak, rusak ya. Kita rugi di uap, tetapi itu akan lebih aman daripada jika kita mengurangkan pembakaran. Pembakaran pasti akan turun ya kan, tekan uapnya akan turun, pembakaran ini kurang. Tapi pada saat dia mulai turun tadi, dia untuk menaikkannya akan lebih lama. Nah, makanya dibuang ini. Sebenarnya kita membuang energi ya, tetapi itu akan lebih aman bagi And burnt. kelancaran Ash formed listriknya. during burning Jadi sebelum dia masuk is uap tadi, collected in pemanasannya the ya. ash pit provided Double just pemanasannya ya. below the grate, Pemanasan, sisa and then it pembakarannya is masih removed masukin ke tabung, manually. panas lagi. The hot Yang gases model from the Cochrane. grate pass through the flue pipe Ini to the sistem. combustion chamber. The hot gases from the combustion chamber flow through the horizontal fire tubes and transfer the heat to the water by convection. Transfer panas dari The flue tadi ke gases air ya. coming Ini out of the uap. fire tubes pass through the smoke box Juga ada and are exhausted to gauge the untuk atmosphere through the ketinggian chimney. air ya, yang diperbolehkan Smoke box minimalnya is berapa, provided with a maksimalnya berapa. door for cleaning Terlalu the banyak air fire juga tempat tubes uapnya and kecil ya, smoke sehingga box. kapasitas uap akan turun. There are various Terlalu mountings rendah ini fitted to the boiler. overheated nanti atau kelebihan panas bisa The juga first one merusak is the dari pressure boiler. gauge. Makanya This di indicates the ini tadi ini pressure of the steam block of cock inside tadi the boiler. keran There are normally two water pengubah gauges kotoran ya. Nah, fitted ini kan over dia each boiler. airnya teraduk The terus ya kalau water panas ya. gauge indicates the level of water in the Kotoran boiler. juga akan teraduk dibuang The secara water berkala. level in the Nah, itu akan boiler menurunkan kadar should air yang not akan jadi uap, fall kemudian below jadi a uap. particular Makanya level. di sini ada masukannya Otherwise, lagi ya. the boiler will be overheated and the tubes may burnt out. Next is the safety valve. The Inilah function of contoh the safety dari valve is to prevent proses bottom of the pembakaran. boiler. When the blow-off cock is opened during Itu ya, yang pertama ya. Pertama bentuk apa namanya? Boiler Cochrane. Kita lanjutkan. Ini udah ceritanya sama tadi ya nih ya. Lebih cepat kita gunakan videonya ya. Nah, ini fiturnya kita baru. Fitur-fitur yang ada, fiturnya ya. Sangat kompak, lebih sederhana ya. Dan membutuhkan luas lantai yang minimal karena dia vertikal. Jadi kalau vertikal, ketinggiannya yang lebih banyak daripada luasan bawahnya ya. Kemudian jenis bahan bakarnya tidak terlalu memilih. Dia kayak tungku biasa gitu ya. Tidak terlalu memilih bahan bakarnya. Kemudian untuk kebutuhan kapasitas kecil. Efisiensinya cukup bagus ya, 70%. Dengan pembakaran batu bara sekitar 75% dengan penambahan minyak. Jadi kan berbeda dia. Kalau minyak kan lebih efisiensinya lebih tinggi ya. Cuman harganya lebih mahal. Di minyaknya bahan bakarnya langsung pembakaran luar juga ya. Kemudian resiko daerah pemanggang dengan luas permukaan pemanasan bervariasi. Bagian bawahnya tadi ya terhadap
tungku terhadap luas ininya tadi. Nah, tungkunya luas tungku ini itu lebih cukup besar ya, 10:1 sampai 15:1 dibandingkan dengan luas permukaannya. Ya, semakin luas yang daerah permukaan yang dapat dibakar itu akan semakin efisiensinya akan semakin tinggi dari pembakarannya. Yang terbuangnya sedikit jadinya kan. Ini udah kita jelaskan tadi di sininya juga di video juga tekanan pressure gauge itu untuk tekan uap ya yang harus dijaga. Jika terlalu tinggi kemudian sebelum dia disalurkan ini dulu ya tekanan berapa baru bisa dibuka supaya tekanan tersebut nanti kan dia memutar turbin ya walaupun tidak langsung ya dia harus dipanaskan lagi. Kemudian level air tadi ini tadi pertama ini untuk menentukan ketinggian air tidak boleh terlalu tinggi airnya sehingga nanti ruang uapnya akan sedikit sehingga kapasitas uapnya juga akan turun. Tidak boleh juga terlalu rendah nanti karena terlalu rendah dengan tungku yang sama ya panas yang sama dihasilkan nanti bisa terjadi kelebihan panas atau overheated ya. Kelebihan panas tidak boleh nanti akan merusak boiler. Jadi ini dijaga. Tinggi air dijaga, tekanan dijaga. Tekanan jika sudah disalurkan ke pemutar turbin, kemudian tekanan yang masih naik terus, berarti tadi ada yang harus dibuang tadi ya. Katup pengaman tadi. Jadi dia buang. Ada katup pengaman nanti ya. Sini dia, ini pressure gauge-nya. Ini untuk menyalurkan ya. Sini nggak ada katup pengamannya, nggak ada sini ya. Ini hanya cek air. Cek katup. Di yang video tadi ada katup pengaman. Itu diperlukan ya. Karena susah untuk menurunkan bahan bakar, kapasitas bahan bakarnya. Kalau bahan bakar turunkan, dropnya akan cepat turunnya. Turun, kemudian untuk menaikkannya butuh waktu yang lebih lama. Sehingga lebih baik dibuang. Ini gunanya dia pengatur tekanan tadi. Ini kata pengaman dia. Tidak ada kata pengaman. Bentar. Untuk pengaman, mana dia? Air, combustion, abu nih. Air. Cek, ini kata pengaman ya. Cek, ini air. Sini dia kata. Ini yang disalurkan nanti ya. Yang ke boiler. Sangat penting ya kata pengaman. Walaupun kita rugi. Ini untuk apa? Tingkat yang lebih rendah, boilernya maka tabungan terlalu panas ya. Basic plug. Nah, ini tadi untuk membuang kotoran-kotoran. Walaupun airnya sudah disaring ya supaya tidak ada kotoran yang masuk. Karena nanti kotoran itu akan banyak akibatnya ya. Dia akan menjadi isolasi nanti. Kita sudah panasnya tinggi tetapi dia terhambat oleh kotoran tadi maka kotoran dibuang. Pada saat terjadinya pembakaran boiler ya sehingga airnya akan apa namanya panas dia akan bergejolak di situ ya sehingga airnya akan apa namanya kotoran dengan air akan tercampur kan tidak boleh dia pada saat didinginkan kalau didinginkan dan tadi apa ini turun tidak bisa semua habis. Nah, makanya dia pengaduknya dia langsung air panas akan keaduk semua lumpur pasir garam walaupun nanti secara berkala juga ada pembersihan waktu dia didinginkan ya. Nah, ini pada saat dia panas. Jadi akan mengurangi nih, akan mengurangi. Walaupun tidak menghilangkan 100% ya, akan mengurangi. Karena air tambahan tadi tidak semuanya berasal dari hasil pendinginan uap ya. Karena pendinginan uap tentu dia lebih kurang kan, kurang uapnya. Makanya perlu lagi air di luar pendinginan tadi. Yang lewat pemanas, pra pemanas ya. Tidak boleh air dingin yang masuk ke sini. Air yang sudah dipanaskan juga. Dia kata pengaman Lovecock tadi. Steam stop, nah ini dia untuk menyetop uapnya untuk menyalurkan atau menutup supaya tidak turbin tidak berputar. Tapi dengan berarti panasnya diturunkan ya kalau di stop sini ya. Kontrol umpan ini air ya, air umpannya ini air umpan air yang dimasukin ke boiler. Yang dipasok airnya karena dimasukkan karena pada panas itu kan tekanan tinggi tuh ya. Jadi juga tekanan uap itu akan ke seluruhnya ya. Sehingga dia juga akan masuk ke katup pengontrol air tadi, air masuk air. Juga perlu juga tekanan supaya dia tidak kalah dari tekanan uap sendiri. Yang kedua adalah
tadi Cochrane boiler Lancashire ya. Nih, Lancashire bentuknya langsung kita lihat bentuknya ya. Dia boiler ini diameternya 2 meter ya, luarnya ya, cangkangnya, dan panjangnya sekitar 4 meter sampai 8 meter sampai 10 meter ya. Dua tabung internal. Nah, ini yang pembakaran tabung api tadi ya. Karena memiliki diameter 80 sampai 100 cm ya. Dia bentuk cerobong nanti. Nah, ini dia. Ini lihat dari samping ini ya. Samping. Ini dari atas. Nah, ini dia dari depan. Ini tabung apinya yang ini. Ini di luarnya tabung yang besar. Ini adalah tabung airnya ya. Jadi air, ada tabung besar air. Di dalamnya dimasukin tabung api. Ini api yang masuk ke sini. Gasnya sebenarnya ya, gasnya. Karena dia tabung dalam panas, tentu airnya akan mendidih kan. Dia horizontal, letaknya horizontal ya. Ininya di ujung nanti. Nah, di ujung sini dia pembakarannya, pembakaran di ujung. Nah, ini dia membedakan tadi, ini yang level air nanti ya. Nah, ini yang gelembung ini nanti yang jadi uap. Jadi di air ini panasnya di dalam ya, tabung panas ini ke dalam airnya. Nah, nanti kita lihat juga ininya apa namanya? Simulasinya nanti. Lihat. Kita lihat simulasinya aja ya. Nah, kita stop dulu. Bentar, saya lihat simulasinya, Lancashire ya. Nah, akan lebih jelas di sininya nanti ya. Nanti kita jelaskan lagi di situ. Sebentar, saya ada suara. Udah ya, suaranya. Of Lancashire boilers. Lancashire boiler Nah, ini is ya, a low ya. pressure internally fired Secara mendatar deh ya, horizontal. Ini tabung luarnya, cangkang luarnya yang besar tadi ya. Nah, di dalamnya ada dua lagi tabung kecil untuk pembakaran. Nah, ini katup-katupnya tadi. Pressure gauge, pressure water gitu ya. Kemudian katup pengaman, sama ya. Di sini pembakarannya. Ini cerobong di ujung. Kita lihat nanti dia akan dilihat. stationary fire tube boiler with Boilernya natural circulation. digunakan Its pressure untuk range, steam production statis ya, rate, diam. and efficiency. Pembangkit berarti kalau diam ya. Horizontal. Tekanan rendah ya. Jadi pembakaran dalam internally fire ya. Fire tube boiler. Jadi pembakaran tabung boiler. Sirkulasinya secara natural. Range-nya 16 bar ya tekanannya. Kemudian produksi uapnya rata-rata ya ke 9.000 km per jam. 9.000 kilogram ya. Posisi sedikit lebih rendah daripada Cochrane ya. Cochrane 70 sampai 75 tadi ya. Tergantung dari pembakaran bahan bakarnya. Kalau tadi kalau Cochrane 70 itu adalah batu bara, 75-nya kalau minyak gitu ya. Natural sirkulasi ya. Kita lihat lagi R. yang tadi. Now let's Sirkulasinya try tadi to sebentar. understand internally fired stationary fire tube boiler with natural circulation. Its pressure range, steam production rate, and efficiency are. Nah, ini diameter selnya ada sebentar. Now let's try to understand its construction fired Tutup stationary terus ya. fire tube boiler with natural circulation. Its pressure range, steam production Ukuran rate, tabungnya and ya. efficiency are. Nah, ini dia. Diameter selnya 2 sampai 3 meter dengan panjangnya 7 sampai 9 meter ya. Hampir sama dengan tadi ya teorinya. Lebih kurang. Now let's try to understand its construction and working. Nah, ini dia apa feature-featurenya. Block of valve tadi nih, untuk katup pembuang udara apa air yang kotoran. Ini abunya, tempat abunya, tempat pintu untuk pembakaran. Ini ruang bakar, pintu pembakaran. Kita apa water level gauge, alat mengukur ketinggian air ya. Sama dengan tadi ya, pressure gauge, tekanan uapnya,
Ini kartu pengaman safety valve untuk supaya jika tekanan berlebih nanti dibuang supaya pembakarannya bukan pembakaran diturunkan ya. Ini kartu pengaman ini manhole-nya, tabung luarnya. Ini yang penyalur uapnya. Nah, ini yang cerobong ya, asap yang dikeluarkan. Nah, dia langsung kalau tadi kan sebelum ke asap dimasukkan lagi ke air kan. Ini langsung tabungnya dari api dari ujung ke ujung ya. Ini silinder selnya bagian luar ya. Itu bagian-bagiannya. Note that here we'll use the front view, top view, side view of the Lancashire boiler to explain its construction and working. Lancashire boiler consists of a horizontal cylindrical shell filled with water surrounding two large fire tubes. The cylindrical shell is placed over brickwork, which creates several Sama channels bata tahan api ya. Karena for the di flow of orang hot bekerja flue sana. Ini gases. di atas. Ini tabung tadi ya. Tabung yang pembakar di dalam akan masuklah gas panas ke sini ya. Keluar ke cerobong. Karena ini panas, air di luar tabung yang dua kecil ini akan memanaskan air di dalam tabung besar. Jadi tabungnya double gitu ya. Nah, tadi kan tabungnya di luar, sisa apinya juga masuk pipa-pipa kecil tadi ya. Solid fuel is provided Bahan through the bakar fire tadi. door, Suplai bahan bakar which is ya then bisa burnt over a bisa grate at the front bisa yang end of butiran ya. Bisa yang ininya butiran, bukan yang bubuk. each fire tube. Karena A small tabungnya arch-shaped dari samping brickwork ya. is Ini air di bawah di atas akan bergejolak samping. provided at the end of the grate to deflect the flue gases upwards and prevent the entry of burning coal and ashes Yang abu tadi, sisa abu harus diambil ya, karena di pembakaran terus-menerus kan. Jadi diambil, into the interior part of the fire tubes. gas panas tadi yang masuk The fire tubes are slightly conical towards its rear end dari to atas sama increase the tadi. velocity of hot Yang flue merah itu gases. api ya, pemanasan api, gas sebenarnya. Then hot flue gases are allowed to Tidak pass through the sampai. downward channel towards the front end of the fire tubes. Nah, ini asap ini menentukan While these kualitas gases pembakaran pass through tungku the ya. side channel Sama semua pembakaran dalam. towards the rear end of the Dari fire depan tubes and ya, finally dari depan escape tungku ya through the maksudnya ya. chimney. There are dampers at the end of each side channel to regulate the airflow. Bata tahan api. Feed check valve is used to Nah, ini feed penambahan water air uniformly. umpan. Ini karena uapnya kan akan berkurang airnya kan. Air umpan, airnya ini adalah air panas dari sistem pendinginan air uap atau nanti emang air biasa yang air umpan tambahan yang into the dipanaskan dulu. boiler shell. Tidak boleh air dingin, turun dia Once the suhunya. boiler is heated adequately, water converts into steam by absorbing the heat from the flue gases. This steam stores at upper portion of the boiler shell, where anti-priming pipe separates the water from steam. Thus, the steam stop valve receives the dry steam for various purposes. A manhole is provided at the top and the bottom of the shell to allow a Kira-kira ya. Kita tutup dulu, kita lanjutkan. Ini bentuknya yang tadi yang kita bahas tadi ya. Dijelaskan tadi dari video ya. Ini fiturnya, bios permukaan pemanasan persatuan volume boiler jauh lebih besar karena sepanjang boiler itulah pipa tabung apinya mengalir ya, panjang sekali. Perawatan mudah karena lebih rendah ya dibandingkan tadi yang lebih tinggi horizontal. Cocok di mana cadangan air panas ini dibutuhkan besar. Boiler ini karena kapasitas cadangan yang besar dapat dipermudah untuk memenuhi fluktuasi beban, walaupun tidak secepat diesel atau air ya. Fluktuasinya secara bertahap karena penambahan uap air juga tidak bisa serta-merta, butuh waktu. Superheater dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam sistem karena efisiensinya keseluruhan boleh dapat meningkat dari tadinya 60 sampai 70 tadi ya. Dia bisa sampai 80 sampai 5 dengan tambahan superheater ya. Jadi ada tambahan.
Speriter dapat ditempatkan pada akhir dari tabung terbang utama. Nah, dia untuk uap yang sudah panas tadi dipanaskan lagi. Jadi dari pembakaran, kemudian sebelum ke cerobong dia keluar, dipanaskan lagi supaya nanti lebih. Tapi yang di sini yang dipanaskan uap ya. Kalau tadi kan air awalnya. Di sini uap. Untuk superheater tuh memanaskan uap ya, yang sudah jadi uap. Sedangkan boiler akan memanaskan air ya. Air dipanaskan jadi uap. Uapnya dipanaskan lagi dari superheater untuk menaikkan efisiensi tadi nih. Nih, 60-70 sampai 80-85. Semua pembangkit itu pakai superheater ya. Karena untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kadar air tidak supaya tidak merusak bilah-bilah daripada turbin. Kalau masih ada unsur airnya. Akan panas itu, panas karena air. Sama tadi, untuk cek kemudian lewatkan economy manager ke pemanas ya. Ini komersial ekonomi ini, economy manager itu adalah pemanas. Mirip dengan superheater. Kalau superheater kan uap. Kalau ini dia untuk memanaskan udara terhadap pembakaran tungku, kemudian juga pemanasan terhadap air yang masuk ke dalam boiler sebagai umpan ya. Nah, umpan tadi panaskan supaya masuknya sudah panas sehingga tidak terlalu menurunkan suhu di dalam boiler. Ini lokomotif. Dari nama dia ketahuan ya, sekarang tidak dipergunakan lagi. Untuk jenis lokomotif ini dia lebih turbinnya kalau apa namanya untuk kapal pun digunakan turbin gas ya, uap. Turbin gas nanti. Ini baru lokomotif dari namanya ketahuan ya, ini untuk mobile ya, mobile bergerak. Dulu adalah untuk apa namanya lokomotif ini untuk kereta ya. Kalau untuk kapal dia lebih mirip dengan yang tadi. Cuman kalau tadi dia menggerakkan turbin, ini lokomotif menggerakkan roda ya. Perbedaannya roda. Mekanik dia nanti roda menggerakkan turbin. Sehingga dia tidak mungkin vertikal ya. Vertikal kan susah lewat jalan nanti, tinggian. Maka dia horizontal dan dia banyak tabung-tabung pipa-pipa ya. Itu berupa pipa-pipa sehingga akan cepat panasnya gitu ya. Tapi startnya tidak mungkin seperti kita mobil ya atau mobil lah ya langsung atau kereta diesel ya. Dia tetap perlu start up lebih dahulu. Nah, kalau sekarang tidak ada lagi. Kalau zaman dulu tuh pernah ada itu setiap stasiun itu ada apa namanya pasokan airnya ya. Sebentar ya. Karena dia tidak mungkin membawa air terlalu banyak kan, karena dia membawa penumpang dan bahan bakar. Airnya setiap stasiun ada beberapa stasiun pemberhentian ada. Beda dengan sekarang yang diesel, apalagi listrik ya tidak membawa bahan bakar. Kalau bahan bakar minyak kan lebih ringan ya. Nah, ini lokomotif modern ya dengan diameter 1,5 meter dengan panjang 4 meter. Ini diameternya bukan satu pipa ya, satu pipa ini diameter banyak pipa panjangnya. Saya sendiri dengan dilengkapi dengan tuku persegi panjang. Ya. Mirip dengan yang tadi Lancashire itu ya, ada di depannya ada ruang bakar. Nah, cuman dia kalau tadi dia apa pipanya di dalam apinya di dalam pipa apinya hanya 2 ya diameter besar. Kalau sini banyak nanti diameternya kecil-kecil sehingga nanti pipanya bukan pipa api dia pipa air ya. Nah, ini sehingga nanti akan menghasilkan uap yang lebih cepat karena dia diameter pipanya kecil. Kemudian juga nanti ada untuk bahan apa sisa pembakaran karena ini pembakaran bahan bakar padat ya pasti ada abu, debu, asap ya dan sebagainya yang harus disiapkan. Nah ini mirip nih seperti ini dia. Nah ini pipa banyak nih. Nah, banyak. Dia kecil ya. Nah, cuman nanti dia tekanan uapnya ini tidak memutar turbin tetapi dia nanti memutar kayak piston jadinya ya. Kalau piston kan pembakaran dalam. Nah, sini tidak. Jadi tekanan uapnya itu yang akan memutar turbin dengan setengah roda itu ya. Jadi tidak seperti putaran apa kayak apa namanya mesin jahit. Itu kan setengah dia. Tidak di center, tidak di asnya dia piston putarannya ini nanti di ujung dia. Sehingga dia akan memutar 360 derajat.
Ini feature-nya. Satu, ini kan, ini firebox-nya, kotak apinya ya, bakaran sini. Tempat abunya 5, mana 5 tadi? Nih, kotak asap, 3 regulator, 2 grade ya ininya. Tungku ya. Nah, ini kamu lihat abu ke bawah. Pipa api 3-nya. Kemudian jembatan pembakaran, tempat abu, dampar gitu ya, tabung-tabung 7, tabung-tabungnya yang kecil ya. Nanti di ini kita lihat lebih lebih ini dia sampai geraknya ya. Sama tetap ada safety valve separator nih supaya memanaskan lagi uapnya. Ini stem ruang tim sebelum memutar ke ini ya, ke apa namanya, ke sebelum masuk regulator memutar roda nanti. Nanti kita lihat ininya, simulasinya ya supaya lebih mudah. Sebentar ya, saya cari lokomotif. Ini lihat ukurannya sama ininya nanti ya. Sebentar, saya ini dulu ya. Nah, ini sistem kerjanya. Ini lokomotif. Nah, ini ya. Tabungnya banyak ya. Kalau tadi kan tabung api dia, ini ujungnya sama tadi. Ini api, ya, tungku. Nah, ini tabungnya banyak. Supaya apa? Supaya lebih mudah The long menguapnya ya boiler has airnya. a firebox at the rear. Kemudian ininya Full or gasnya nanti closed. ke roda ya, That's a bukan boiler ke taken from the turbin. tender. Ini lokomotif. Nah, ini nggak perlu kita bahas terlalu banyak nanti karena kita bukan The pembangkit boiler is listrik kept ini. nearly full at all times. Masuk ke sini ya. The steam builds Asapnya, pressure asap just like a pembakaran tea ya. kettle. Ini pembakar di sini. And that is Asap. gathered in the steam dome. Uap panas tadi. Inside the dome is a valve controlled by the Ini engineer. yang akan menggerakkan When he ke opens dari it, uap tadi the ke high pressure steam is let into a semacam big pipe gear running itu to ya, the front ke of the roda. engine, where it's separated and taken down Dari to each regulatornya cylinder. A valve ke roda. slides back and Seperti forth piston kan across nih, the top of the di cylinder, uap ya. letting high Gerak pressure maju steam mundur in dia to akan push the menggerakkan piston one way, then apa open it nama on the other tungkai dari side itu ya. when the Ini piston tungkai lihat. moves back, Dia letting tidak the di steam asnya ya, tidak di suku bagian luar. Ini asnya tengah kan, asnya di sini nih. Nah, di sini. Supaya dia bisa memutar, karena ini kan hanya maju mundur ya. Maju, ininya mundur, dia akan mundur. Waktu maju dia ke sini, mundur tarik sini bawahnya. Maju lagi ke sini, tarik di bawahnya. Lihat, pelan ini nanti kita lihat. Ya, pelan ini ya. Jadi dia setengah and opening on the setengah other dari side when pusatnya. the piston Lihat. moves back, Mundur ini mak yang letting the mundur. steam Maju, out. ini Each mundur. stroke of the piston Pistonnya pushes tadi the ya, rods maju, which mundur. turn the Piston kan wheels. maju mundur doang ya. The escaping steam Nah, tekanan and gas, smoke di on gasnya each habis, side of the stroke of the mundur lagi dia piston kan, datang create the tekanan gas clicking lagi, sound we all tak know. lagi. Nah, itu cara kerja daripada apa namanya, lokomotif. Nah, sekarang tidak ada lagi digunakan seperti itu. Karena apa? Tidak efisien ya, tidak efisien. Itu yang lokomotif tadi ya. Ini nggak perlu kita bahas terlalu banyak. Nah, dia kan diameternya 13 cm cuman. Kalau tadi kan setengah meter, 1 meter ini ya. Yang lecas air ya. Karena hanya 2 tabung. Cuman di tabung api. Kalau di sini dia uap ya yang dipanaskan. Supaya dia cepat panasnya, dibuatlah pipa-pipa yang ukurannya kecil. Karena dia kan untuk mobil ya. Untuk mobil dia lama ya, kelamaan orang nunggu. Sekarang hanya tidak bisa. Kalau sekarang kan kendaraan sekarang di starter bisa langsung jalan kan. Kalau ini perlu pemanasan yang lama. Kemudian pada satu setiap tertentu akan mengisi bahan bakar lagi dan air ya. Ini tadi diceritakan di lewat apa namanya, ini tuh porosnya tadi lewat regulator pemindahan dari uap semacam piston deh ya. Kalau piston kan pembakaran dalam, ini digas, didorong oleh gas, pistonnya maju ke depan sehingga roda bergerak ke depan. Tariknya dia ke depan lewat sedikit gitu ya. Tariknya bukan ke tarik ke belakang, bukan maju mundur rodanya kan. Makanya di ujung di pertengahan as ya, sumbu, separuh dari sumbu ya. Sehingga pada maju ke depan dia tariknya lewat bawah, dorong ke atas sehingga dia bergeraklah 360 derajat putaran rodanya. Semakin cepat maju mundurnya, semakin cepat
perpindahan kendaraannya. Nah, ini dia regulator tadi yang ngatur. Dan sama pasokan udara dan perapian diperoleh dengan pemakaian kemampuan uap tadi ya, similar pipa. Jadi dia sebenarnya mirip dengan pembakaran diesel, cuma diesel pembakaran dalam. Dan dia langsung apa namanya pistonnya itu yang menggerakkan as nanti. Dia akan sama dengan tadi naik turun juga, naik dorong putar. Itu ada nanti di apa namanya di asnya itu mirip dengan yang tadi, tapi nggak langsung ke roda. Kalau ke roda dia langsung di senternya ya asnya ya. Apa namanya nanti tongkat penggerak istilahnya itu ya. Nah, dia mirip itu seperti motor, seperti mobil gitu kan. Mirip. Kalau mobil kan dia pasang dua naik, dua turun atau dua turun, satu naik yang 3 silinder ya. Kalau motor kan 1 silinder ya. Jadi dia naik turun seperti itu. Cuman dia di dalam katup ya, di dalam itunya dia. Sehingga nanti akan memutar roda 360 derajat. Mirip. Sama apanya fiturnya ya pasti kalau karena apalagi dia tabungnya lebih kecil-kecil ya. Itu harus apa namanya kotoran harus sering dibersihkan. Kalau tidak nanti tersumbat dia, sedangkan panas masuk terus sehingga pembakaran terus bisa meledak. Dia kan tidak meledaknya karena ada aliran yang mengalir ya, air menjadi uap di sana, di ujungnya keluar masuk lagi yang baru gitu ya, sehingga dia panasnya akan tetap maksimalnya nanti ya. Nah, kalau dia tidak tertutup, tentu panas akan meningkat, terjadi nanti overheated atau kelebihan panas mengakibatkan pipanya akan meledak. Makanya perlu block off cock tadi mengurangi ya apa kotoran-kotoran yang di dalamnya yang dikeluarkan. Tentu makanya akibatnya air di dalam boiler akan berkurang. Selain jadi gas, selain jadi uap ya, juga untuk dikeluarkan oleh block off cock ini katup pembuangan kotoran. Nah, makanya air umpannya dimasukkan lagi ya secara berkala. Makanya ada tadi apa water gauge-nya mengukur ketinggian air. Fiturnya tadi kecepatan dari pembangkit, ya. Kemudian bebas dari bata karena nggak mungkin bawa bata ya karena dia bergerak sangat kompak ya. Makanya memang harus kompak urusan sederhana ya kecil ya. Nah dia dalam untuk bergerak. Ini contohnya tekanan terbatas 20 bar karena dia hanya untuk gerak ya. Dan kecepatannya itu terbatas. Ini feature-nya. Daripada pembangkit apa namanya lokomotif. Diameter dan panjang sel tabung biasa, tabung ukuran besar itu untuk sel luarnya ya, di dalamnya tabung-tabung uap tadi yang dibakar di bawahnya tadi. Di sini kelihatan nggak ya? Sebentar. Nah ini dia, ini kan ruang bakar 8 ini ya, barep atau sel dan smoke. Nah, sehingga dia uap-uap air di dalamnya akan lebih cepat mengalir menjadi uapnya. Dan tekanan suhu sama ya. Cuman dia tidak terlalu tinggi karena ukurannya. Luas permukaannya ini lebih luas karena apa? Tabung-tabung kecil ya yang dipanaskan. Kemudian tabung ini di bawah beban normal 8.000 km per jam pada tekanan 14 sampai sekitar 15 bar. Kemudian suhunya 370 derajat. Sudah sangat panas itu ya. Untuk airnya 100 lebih mendidih. Ini 3 hampir 400. Kemudian untuk pembakaran batu bara ya yang 5.000 kg per jam tadi ya, sekitar 150 kg per jam per hektar persegi ruangan pembakaran. Dari 1 meternya segini. Ya, karena dia tidak bisa terlalu lebar ya, karena dia bergerak mobile. Makanya dia horizontal. Nah, itu jenis nanti akan kita masuk lagi di depan jenis-jenis yang lain ya, untuk jenis-jenis daripada boiler. Nah, sampai di sini
Udah pas 40-an kita ya, untuk SKS. Nanti kita akan masuk ke jenis-jenis yang lain daripada boiler. Walaupun tidak semuanya nanti ya akan menjadi sebagai pembangkit ya, tidak semuanya jadi pembangkit. Ada perlu kita karena kita akan membahaskan sistem uapnya ya, generator uap, penghasil uap itu macam-macam nanti. Nanti ada boiler Babcock ya, macam-macamnya nanti. Kemudian ada boiler industri, ini industri dia lebih ke panas ya, bukan seperti industri kertas, industri farmasi ya, bukan tekanan. Boiler Lamon nanti ya, karena nanti di dalam boiler itu mirip juga dengan, nanti kita bahas air ya, ada gelembung-gelembung yang akan mengurangi kualitas daripada uap. Nah itu nanti harus dikurangi gitu ya, harus dikurangi. Nah itu akan kita bahas nanti. Cuma satu yang izinnya, berarti ini hadir semua ya, 10 sebentar. Kita 11 satu izin si Mahesa ya, berarti lengkap semua berarti ya, nggak perlu saya ini kan. Nah kita tutup kuliah kita hari ini, ketemu lagi kita minggu depan ya. PR yang belum, tugas ya, nanti akan kasih lagi kalau udah dikumpul nanti. Tugas dikumpul tolong ya, di Google Classroom. Videonya kalau perlu saya kirimkan ya ke Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Kita tutup ya. Waalaikumsalam, Pak. Ya. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak.